Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan cerita sebelumnya, kali ini cerita dimulai dengan instruktur Chon Wongang yang melihat Eun Seol tiba-tiba masuk ke ruangan intermediate trial. Instruktur Wongang kemudian mengatakan kalau sepertinya, kamu baru saja dipromosikan dari beginner trial. Tapi kalau kau membutuhkan waktu 20 hari hanya untuk mempelajari Fire Rain 13 Forms, maka, dengan bakat seperti itu, kau hanya membuang-buang waktu saja di sini. Eun Seol yang mendengar itu, kemudian menjelaskan kalau dirinya bisa begitu lama karena dirinya sebelumnya, berada di Pavilion Wandering Beast selama 15 hari. Instruktur Chon Wongang kembali mengatakan dengan nada tinggi kalau maksudmu kau ini lambat dalam mempelajari pelajaran dari beginner trial. Dan dalam hatinya kalau Eun Seol mungkin saja bocan yang kabur dari pelajaran Beast Path. Karena sudah lulus trial beginner, instruktur Chon Wongang akhirnya menyuruh Eun Seol untuk mencari tempat duduknya dan mulai bergabung dengan yang lain. Serta memberi tahu kalau semuanya tergantung pada pemahaman Eun Seol sendiri. Instruktur Chon Wongang kemudian memulai kelasnya dengan menjelaskan kalau teknik pedang Fire Rain Sword adalah seni pedang yang berisikan pergerakan cepat. Kalau tubuh penggunaannya tidak pandai menggunakan pedang, tubuh mereka sendirilah yang nantinya akan terluka. Mirip dengan Fire Rain 13 Forms, teknik ini juga sulit digunakan dalam pertarungan sungguhan. Akan tetapi, teknik dasar, tidak lebih dari sebuah bagian dari proses. Oleh karena itu, aku takkan menilai dari siapa yang menang, melainkan dari kecakapan kalian dalam menggunakan pedang. Instruktur Chon Wongang kemudian menyuruh salah satu muridnya yaitu Byeok Han Seong untuk maju ke depan, dan memilih satu orang untuk menjadi lawannya. Byeok Han Seong kemudian bertanya apakah dirinya bebas memilih siapa saja dari semua murid untuk menjadi lawannya. Instruktur Chon Wongang lalu membenarkan pertanyaan itu. Lalu dengan percaya diri, Byeok Han Seong langsung menunjuk ke arah Eun Seol yang baru saja bergabung dengan mereka. Instruktur Chon Wongang yang menyadari niat Byeok Han Seong buruk hanya bisa kesal karena itu. Instruktur, kau sendiri yang bilang aku bebas memilih lawan kan? Instruktur Chon Wongang kemudian berkata kalau Byeok Han Seong adalah bajingan bodoh. Pertarungan pedang macam apa yang ingin kau tunjukkan saat melawan seseorang yang baru saja lulus dari beginner trial? Ganti pilihanmu. Tetapi dengan cepat, Eun Seol menjawab kalau dirinya menerima tantangan itu dengan senang hati. Instruktur Chon Wongang kemudian terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Eun Seol itu, dan kembali bertanya apakah Eun Seol tidak salah menjawab. Eun Seol kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah belajar banyak hal sebelumnya dari instruktur Jin di beginner trial. Dan merasa yakin bahwa dirinya bisa belajar lebih cepat dengan bertarung melawan seseorang. Mendengar itu, instruktur Chon Wongang mengira kalau Eun Seol mungkin hanya mencoba melindungi harga dirinya saja, karena tidak mungkin hanya dengan skill yang dia dapatkan dari beginner trial membuatnya begitu percaya diri. Instruktur Chon Wongang akhirnya memikirkan terlebih dahulu apakah dirinya akan mengizinkan pertarungan ini terjadi atau tidak. Akhirnya, instruktur Chon Wongang mengizinkan pertarungan itu karena menunjukkan skill dirinya sendiri memanglah keutamaan dari seniman bela diri. Dan semoga kemampuan kalian layak untuk ke advance trial. Sebelum bertarung, Byeok Han Seong merasa dirinya sangat beruntung kali ini. Karena banyaknya jenius di sini, dirinya kesusahan mendapatkan perhatian instruktur. Dan dengan niat jahat, Byeok Han Seong mencoba untuk membunuh Eun Seol agar bisa mengamankan posisinya sebagai kandidat. Keduanya pun sudah saling berhadapan satu sama lain dan saling memberikan salam hormat. Sebelum pertarungan dimulai, Byeok Han Seong mengakui kalau Eun Seol memiliki keberanian yang cukup besar. Tetapi, keberanian saja tidak cukup untuk hidup di dunia murim. Setelah pertandingan dimulai, Byeok Han Seong dengan cepat memulai serangannya dengan cara mendekati Eun Seol dengan sangat percaya diri. Han Seong melancarkan tebasan pertamanya namun Eun Seol dengan mudah menghindari tebasan pedang itu dengan cara menunduk. Han Seong kemudian kembali mencoba menyerang Eun Seol dengan sangat senang seolah-olah dirinya sekarang sedang memimpin pertarungan. Han Seong kembali memberikan tebasan yang begitu kuat, akan tetapi,
Seol kembali lagi masih bisa menahan serangan itu. Byeok Hanseong yang merasakan kecerobohan dalam dirinya muncul, sangat senang dan merasa kalau Seol memang bocah pemula biasa. Hanseong kemudian dengan percaya diri mengatakan kalau Seol adalah bocah ceroboh, dan akan menunjukkan teknik Fire Rain Thundering Sword. Benar saja, Hanseong kemudian menggunakan skill Fire Rain Thundering Sword untuk menyerang ke arah Seol dengan sangat cepat. Namun hal yang tidak disangka Hanseong tiba-tiba terjadi. Seol ternyata bisa menghindari semua serangan itu dengan begitu mudah dan santai. Hal itu tentu saja membuat Hanseong begitu marah dan emosi pada Seol. Instruktur Chon Wongang yang menonton pertarungan itu menilai kalau Hanseong begitu menyedihkan dengan cara menggunakan pedangnya. Sedangkan bocah itu, dia tidak menghindari serangan dengan kecepatannya, tetapi menggunakan prediksinya sendiri. Atau mungkin saja bocah ini benar-benar sudah menguasai Beast Path. Tidak, mereka bilang Beast Path adalah dasar seni bela diri di Pavilion Wandering. Tapi kenyataannya, Beast Path adalah seni bela diri agung yang hanya bisa dikuasai oleh veteran di antara ahli seni bela diri. Kalaupun dia adalah anak jenius terbaik di bawah langit, mustahil dia bisa menguasainya dalam 15 hari. Instruktur Chon Wongang kemudian memberitahu kalau mereka tidak akan bisa berkembang kalau hanya menghindari saja. Aku yakin, aku sudah bilang bahwa aku menyuruh kalian berduel untuk melihat kecakapan swordsmanship kalian, bukan kecepatan refleks kalian. Mendengar itu, Seol kemudian mulai berhenti menghindar dan bersiap untuk melakukan serangan. Seol kemudian menggunakan teknik Fire Rain 13 Forms untuk menyerang Byeok Hanseong. Bahkan seluruh murid yang menonton pertarungan itu sampai terkejut melihat teknik yang digunakan oleh Seol. Melawan Seol yang hanya menggunakan teknik Fire Rain 13 Forms, Hanseong merasa ini terlalu mudah karena dirinya sudah hafal dengan teknik ini. Namun, salah satu murid ada yang menyadari kalau teknik milik Seol memiliki sebuah perbedaan dari teknik aslinya. Hanseong yang belum menyadari itu, masih tertawa dan meremehkan Seol dengan berkata kalau dirinya bisa menghindari serangan ini dengan mata tertutup. Namun tiba-tiba, serangan Seol berubah menjadi sangat menakutkan hingga mengejutkan Hanseong yang beruntung masih bisa menghindari serangan itu. Hanseong sangat terkejut dan bertanya-tanya apa itu sebenarnya, apakah teknik Fire Rain 13 Forms itu seperti ini. Karena kesombongan dirinya, kali ini Seol berhasil membalikkan keadaan dengan secara bertubi-tubi menyerang Hanseong yang hanya bisa bertahan saja. Hanseong yang kesal menebak kalau Seol menyembunyikan kemampuannya sebelumnya, dan memodifikasi Fire Rain 13 Forms untuk mempermalukan dirinya, serta ingin mendapatkan perhatian instruktur Chon Wongang agar bisa langsung masuk ke Advanced Trial ya. Hanseong yang dalam keadaan tertekan akhirnya berteriak kalau dirinya lah yang akan maju ke Advanced Trial, dan menggunakan teknik Asura Sword Style untuk menyerang Seol. Blood Shattering Strike, teknik pedang yang begitu ganas digunakan oleh Hanseong untuk mencoba mengalahkan Seol. Melihat pertarungan itu, instruktur Chon Wongang tahu kalau itu adalah serangan pamungkas dari Sekte Asura Sword. Namun tiba-tiba, instruktur Chon Wongang dikejutkan dengan Seol yang masih bisa berdiri tegak walaupun dalam posisi tertekan oleh skill milik Hanseong. Anak ini, apakah mungkin dirinya benar-benar sudah menguasai Beast Path? Hanseong yang kesal dengan Seol karena selalu menghindari serangannya terus-menerus. Merasa yakin kalau serangan ini akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Hanseong kemudian melompat ke arah Hanseong dan menggunakan skill pamungkas miliknya. Bloody Windwarding Moon. Benturan keras pun terjadi antara pedang Seol dengan pedang milik Hanseong hingga menyebabkan getaran yang begitu dahsyat dalam ruangan itu. Namun, seluruh kelas tiba-tiba terkejut bahkan semaunya terdiam seakan-akan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Instruktur Chon Wongang juga sama halnya dengan mereka yang merasa terkejut dan tak percaya dengan apa yang terjadi. Dan ternyata, Seol berhasil menghindari serangan itu, bukan hanya menghindari, Seol bahkan berhasil menusuk Hanseong menggunakan teknik Fire Rain 13 Forms 13 teknik Infinite and Bundles. Hanseong kemudian memuntah seteguk darah dari mulutnya karena serangan Seol yang berhasil menusuk tepat di dada Hanseong.
Han Seong pun terkapar tak berdaya di sebelah Eun Seol, dan sekaligus menentukan kalau Eun Seol lah pemenang dari pertarungan ini. Seluruh murid di ruangan itu pun merasa tidak percaya dengan hasil ini. Dan terkejut apakah Byeok Han Seong benar-benar sudah mati begitu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.